Film Oppenheimer karya Christopher Nolan sudah dirilis dan jadi buah bibir di media mana-mana. Disebutkan bahwa film ini adalah salah satu karya terhebat dari sang sutradara. Namun, tahukah kalian guys, nonton film Oppenheimer dengan tanpa bekal background cerita bakal seperti masuk kebun binatang, lalu di dalam kepala kita diunyeng-unyeng oleh gorila. Nolan tidak lepas dari stylenya yang selalu memainkan alur dan berusaha membuat twist dari jalan cerita keseluruhan. Maka akan sangat baik adanya jika kalian tahu dulu sejarah tentang Robert Oppenheimer beserta kisah seputar bom atomnya. Berbarengan dengan film Oppenheimer, dirilis juga film dokumenter yang berkaitan dengan sang ilmuwan jenius itu. Film yang akan kita paparkan sekarang yang judulnya To End All War, Oppenheimer and the Atomic Bomb. Bicara tentang J. Robert Oppenheimer yang dijuluki sebagai Bapak Bom Atom sedunia, maka kita harus membahas insiden bom yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki di penghujung Perang Dunia Kedua. Bom ciptaannya yang dimaksudkan untuk menyelamatkan peradaban dunia justru telah mengorbankan sebagian dari peradaban itu sendiri. Beban berat yang harus dipikul seorang Oppenheimer setelahnya. Pada dekade tahun 30-an, warga Amerika yang menyaksikan ekstra berita di bioskop dibuat ngeri dengan kemunculan seorang Adolf Hitler, pemimpin Jerman. Pada tahun 1939, ketika Oppenheimer sedang menjabat sebagai dosen di Berkeley University, seorang dari mahasiswanya menyampaikan kabar bahwa orang Jerman telah menemukan yang disebut sebagai fission. Fission adalah sebuah kondisi di mana partikel bom atom ternyata bisa dibelah. Oppenheimer yang kaget dengan penemuan itu kemudian meneliti bahwa jika atom bisa dibelah, maka akan memungkinkan bisa dirubahnya menjadi energi yang kekuatannya bisa berlipat ganda. Energi itu nantinya bisa dibikin selain dari untuk menjadi listrik atau bahan bakar, juga bisa digunakan untuk membuat senjata yang sangat mematikan. Karena penemuan ini dihasilkan di Jerman, orang Amerika jadi parno, jangan-jangan pihak Nazi sudah duluan mengembangkan senjata mematikan tersebut. 7 Desember 1941, Pearl Harbor dibom oleh tentara Jepang yang memicu negara pemansam untuk turun aktif di Perang Dunia Kedua. Dimulailah rencana untuk mengembangkan bom atom agar mereka tidak keduluan dengan pihak Jerman. Pihak pemerintah Amerika mulai mencari lokasi untuk merakit bom tersebut. Ditunjuklah kemudian seorang Robert Oppenheimer untuk mengepalai proyek itu yang kemudian dikenal sebagai The Manhattan Project. Kita bahas dulu mengenai profil seorang Robert Oppenheimer. Lahir di tahun 1904 dari keluarga imigran Jerman kaya raya pengusaha tekstil, Oppenheimer kecil sangat dimanja oleh ibunya. Anak borju ini tidak dibiarkan untuk bergaul sembarangan sehingga membuatnya menjadi pribadi yang kaku ketika beranjak besar. Waktu umuran SD, ia pernah dikerjai teman sekelas, ditelanjangi, lalu dilumuri cat hijau sebadan-badan. Oppenheimer tidak bereaksi apa-apa. Dia tidak mengerti cara mengungkapkan emosi dan cara untuk bereaksi terhadap perlakuan orang. Tahun 1925, dia ngambil kuliah fisika di University of Cambridge dan ternyata si bapak bom atom ini kerepotan menjalaninya. Oppenheimer jeblok dalam mata kuliah yang kebanyakan bermateri praktek di laboratorium. Hal itu jadi membuatnya mengalami krisis pede. Di film Oppenheimer-nya Nolan, diperlihatkan sebuah adegan saat Opie kesal, ia sempat memberikan racun dalam apel milik dosennya. Apel yang sempat hendak dimakan oleh Niels Bohr, namun kemudian berhasil ia buang duluan. Periode ini Oppenheimer mengalami nervous breakdown yang membuatnya harus menjalani perawatan dari psikiater. Melihat bahwa anak yang cemerlang itu terlihat ambyar dalam metode praktek, dosen yang tadinya hendak ia racun tadi kemudian menyarankan agar Opie pindah saja ke Göttingen di Jerman untuk belajar fisika teori dari guru besar yang bernama Max Born. Di sini, Oppenheimer kembali on fire. Di sini pula, ia bertemu dengan ilmuwan-ilmuwan fisika yang hebat, yang mana salah satunya adalah Heisenberg, yang akan menjadi kepala proyek bom nuklir milik Jerman. Di Jerman ini, Opie sudah tidak lagi jadi anak muda yang insecure, tapi rubah image jadi orang pintar yang cool. Tongkrongannya dengan topi dan rokok yang selalu ngebul, terlihat seperti masa muda seorang Bob Dylan.
Balik ke masa Perang Dunia Kedua, pada tahun 1942, proyek pembuatan bom atom itu akhirnya diserahkan oleh pemerintah Amerika kepada pihak tentara. Orang yang ditunjuk untuk menjadi kepala proyek tersebut adalah Jenderal Leslie Groves, orang yang sebelumnya sukses membangun gedung Pentagon. PR Jenderal Groves kemudian adalah menunjuk kepala laboratorium proyek. Dari beberapa orang saintis yang ada pada list, pilihan Jenderal Groves kemudian jatuh kepada Oppenheimer yang sebelumnya diragukan orang sekitar karena gak ada pengalaman mengepalai sebuah proyek yang besar. Groves terpincut karena menurutnya si OP ini sangat pintar mengkomunikasikan ilmu dan informasi yang ada di kepalanya. Untuk lokasi pembangunan lab, mereka berdua mencari lokasi yang jauh dari mana-mana. Dipilihlah kemudian lokasi padang gurun di Los Alamos, New Mexico, yang sangat dikenal baik oleh seorang Oppenheimer. Kebetulan, keluarganya pernah memiliki ranch di daerah tersebut. Setelah itu, barulah proyek pembangunan pun dimulai. Di lokasi ini, selain membangun lab, mereka juga sekalian membangun sebuah hunian baru bagi para pegawai proyek tersebut dan pendukung-pendukungnya. Semrawutnya kondisi di Eropa telah banyak membuat para ilmuwan penting hijrah ke Amerika. Untuk mendukung proyek itu, Oppenheimer kemudian berkeliling untuk merekrut para saintis yang bisa menggolkan kerja Manhattan Project. Di antara mereka ada Enrico Fermi, Hans Bethe, dan Edward Teller yang kemudian akan mengembangkan proyek bom hidrogen. Kepada mereka, Oppenheimer menyebutkan bahwa proyek ini bisa menghentikan perang yang tengah terjadi. Para ilmuwan itu pun berbondong-bondong datang ke Los Alamos. Kegiatan pun berlangsung dari waktu ke waktu. Di Los Alamos, lambat laun telah timbul sebuah kehidupan baru. Oppenheimer menggenjot tenaga para pegawai di waktu hari kerja, namun ia pun tak lupa mengajak mereka party hard di waktu weekend. Anak-anak ilmuwan yang tinggal di sana sudah sedemikian akrab mendengar suara ledakan. Eksperimen ledakan itu rutin dilakukan tiap jam 10, jam 12, dan jam 3 sore perharinya. Untuk membuat sebuah bom nuklir diperlukan material bahan bakar. Ada dua jenis bahan bakar yang jadi nominasi, yaitu uranium dan plutonium. Melihat faktor efektivitas dan ketersediaan bahan, pihak lab kemudian memilih plutonium sebagai bahan bakarnya. Namun setelah dicoba, ternyata bahan bakar ini nggak mau bekerja. Plutonium ini lebih cepat bereaksi sehingga menyebabkan ring bahan bakar itu keburu meleleh sebelum menabrak barel. Oppenheimer dan seluruh jajaran saintis di Los Alamos mengalami syok karenanya. Opie sangat dibuat frustasi, ia sempat berniat mengundurkan diri. Namun karena dorongan dari para rekan, ia pun melanjutkan proyek tersebut. Saat itu sudah masuk di pertengahan tahun 1944, Opie jadi makin panik, ia takut keduluan oleh pihak Jerman. Maka dari itu, ia pun mulai ngebut untuk mengatasi masalah tadi. Dipilihlah kemudian metode implosion yang sebelumnya pernah direject di awal proyek. Metode implosion itu adalah dengan membuat bola plutonium yang dilapis dengan beberapa layer materi peledak yang mana jika bom itu mulai diledakkan, partikel itu akan menekan ke dalam arah bola hingga nantinya akan menimbulkan reaksi ledakan yang sangat dahsyat. Oppenheimer kerja keras siang dan malam untuk membangun bom ini. Makin sini, kondisi lab makin serius, makin ketat pula pengamanan yang diterapkan. Namun ternyata ada satu hal mengenai masa lalu Opie yang akhirnya membuat dirinya jadi objek dari faktor ketidakamanan itu. Awal tahun 1930 ketika Opie baru masuk jadi dosen di Berkeley, era depresi mulai melanda negara Amerika. Opie menyaksikan banyak mahasiswanya yang jatuh miskin, harus makan makanan kucing dan lain sebagainya. Mereka yang kecewa dengan keadaan akhirnya mulai tergiring ke politik sayap kiri. Ajaran komunis mulai masuk ke Amerika yang mana saat itu masih dianggap biasa saja. Mereka membandingkan dengan warga Soviet yang mana mereka ini hidup aman, damai, bebas dan sama rata tanpa mengetahui fakta bahwa sebelumnya Joseph Stalin telah membunuh 20.000 warganya sendiri. Frank, adiknya Opie beserta istrinya, confirm join Partai Komunis. Begitu juga dengan beberapa mahasiswa dan rekan di Berkeley. Status Opie sendiri sebetulnya nggak jelas apakah dia gabung resmi atau cuman simpatisan doang.
Tapi waktu itu FBI rutin mencatat plat mobil yang hadir di acara Partai Komunis dan mobil Oppenheimer salah satu di antaranya. Itulah yang menjadi dugaan pihak FBI untuk melakukan pengintaian terhadap OP meskipun dia ini kepala dari proyek besar pemerintah. Oppenheimer lempeng saja karena merasa dia nggak bersalah. Dia ini bahkan berkesan terlalu lempeng pada periode itu dengan polosnya OP keluar Los Alamos menuju San Francisco untuk mengunjungi Jen Tedlock, sang mantan yang seorang anggota komunis hingga saat itu. Jen Tedlock adalah soulmate yang gak berakhir jadi dan ketika itu ia menelepon OP karena merasa sedang depresi. Itulah kenapa OP memaksakan diri untuk menemuinya, gak sadar bahwa ia telah diikuti oleh agen FBI. Timbul kemudian kecurigaan bahwa OP hendak membocorkan urusan Manhattan Project kepada Soviet via sang mantan. 1 bulan kemudian, Tedlock ditemukan mati bunuh diri dalam kondisi yang tidak normal. Ada spekulasi bahwa ia sebetulnya mati dibunuh. Waktu masuk ke tahun 1945, Presiden Franklin D. Roosevelt meninggal dunia karena sakit yang disusul 1 bulan kemudian dengan kematian Adolf Hitler setelah melakukan suicide. Pimpinan tertinggi Nazi sudah wafat, Jerman gak lagi jadi ancaman. Bom atom Manhattan Project yang sedianya untuk menghentikan Nazi jadi seperti hilang tujuan. Namun demikian, pembuatan bom atom itu terus dilanjutkan. Oppenheimer tetap ingin meledakkannya untuk mengetahui sejauh mana kerjaan mereka selama ini. Di jajaran kepresidenan, naiklah kemudian Harry Truman untuk menggantikan Roosevelt dan muncullah keputusan bahwa bom atom itu akan mereka luncurkan ke negara Jepang. Dikala Eropa sudah aman sejak kejatuhan Jerman, wilayah Pasifik masih bergejolak karena pasukan Jepang masih belum mau menyerah. Mereka terus melakukan perlawanan yang mengakibatkan tewasnya ribuan prajurit Amerika. Faktanya memang pihak Jepang sudah makin tersudut, namun tetap mereka tidak mau menyerah. Awal musim panas di tahun 1945, bom atom dengan metode implosion itu sudah berhasil dirampungkan setelah selama setahun itu percobaan demi percobaan terus dilakukan. Untuk mengetahui sejauh mana hasil pekerjaan, tentunya dengan cara dilakukan uji coba langsung dalam skala yang penuh. Ditentukanlah kemudian sebuah site percobaan yang dinamakan sebagai Trinity. 15 Juli 1945, H-1 dari dilangsungkannya uji coba peledakan bom tersebut. Suasana sudah tegang sejak siang hari. Percobaannya akan mempertaruhkan uang jutaan dolar milik pemerintah Amerika. Percobaan itu pada akhirnya memang harus dilakukan karena ada tuntutan juga dari Harry Truman sang presiden baru. Beberapa waktu ke depan, ia akan bertemu dengan Joseph Stalin dan Winston Churchill di Potsdam Conference. Truman ingin memastikan apakah mereka punya kartu truf pada pertemuan itu. Oppenheimer terlibat dari awal sampai akhir pada proses pemasangan bom tersebut di atas tower untuk memeriksa detail yang sekecil apapun. Selain segala pertaruhan tadi, para ilmuwan pun dibikin tegang menanti hasil yang akan muncul. Jangan-jangan bom rakitan mereka ini justru akan merambat ke seluruh lapisan atmosfer. 16 Juli pukul 5:30 dini hari, mereka pun bersiap untuk meledakkan bom atom tersebut. Oppenheimer dan rekan mengintip di dalam bunker yang sudah mereka bangun. Yang lainnya berada di luar sambil tiarap di permukaan tanah. Detik demi detik berjam rasanya dan tiba-tiba meledaklah bom atom itu dan membakar seluruh area. Temperatur yang super panas dengan gemuruh suara gelombang api yang tebal disusul dengan kemunculan mushroom clouds yang menjulang ke angkasa. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Momen ini membuat OP jadi teringat sebuah kalimat dalam kitab suci Hindu, Bhagavad Gita, ucapan dari seorang Wisnu, "Sekarang saya menjadi kematian, sang penghancur dunia." Setelah uji coba yang sukses itu, Oppenheimer merasa sudah klimaks. Ia sudah cukup puas dengan melihat hasil uji coba kemarin. Pengakuan sudah ia dapatkan dari semua ilmuwan bahwa bom ciptaannya adalah sesuatu yang extraordinary. Jenderal Leslie Groves langsung lari ke Washington untuk memberi laporan akan hasil yang spektakuler itu. Harry Truman jadinya bisa tampil pede di Potsdam. Dia bahkan sampai berani ngasih arahan kepada Joseph Stalin agar memberi dukungan dalam hal menuntut pihak Jepang agar mereka menyerah tanpa syarat.
4 tahun menjalani perang yang mengerikan dan melelahkan membuat orang tidak lagi memikirkan nilai norma dalam penggunaan senjata nuklir. Orang akan menggunakan apapun agar perang ini segera berakhir. Mereka sangat sadar bahwa jika mereka jadi menggunakan bom itu, mereka akan melukai ribuan orang tak berdosa. Namun jika tidak digunakan, maka ribuan korban masih akan berjatuhan di medan pertempuran. Ann Wilson, sekretaris Oppenheimer di Los Alamos, melihat sendiri betapa galau majikannya menghadapi momen yang menentukan tersebut. Berikutnya, ia pun kemudian menemui jenderal yang akan berperan dalam peluncuran bom atom itu. Opie memberi info mengenai segalanya agar bom ciptaannya bisa meledak dengan efek yang to the max. Opie memutuskan kalaupun bom ini jadi digunakan untuk merusak, biarkan ia merusak semaksimal mungkin biar menjadi pertimbangan agar bom itu tidak pernah lagi dipergunakan di kemudian hari. Pertanggal 5 Agustus 1945, kota-kota besar di Jepang sudah pada terbakar kecuali 4 kota saja yang dicanangkan menjadi target peluncuran bom atom. Hiroshima dipilih menjadi target karena karakter geografiknya yang merupakan lahan datar. Dengan demikian, efek dari bom itu bisa terlihat dari ujung ke ujung seberang area kota. Tanggal 6-nya bom itu pun dijatuhkan di tengah jantung kota tersebut. Harry Truman dengan bangga mengumumkan suksesnya peluncuran bom itu lewat siaran radio. 3 hari kemudian di tanggal 9-nya, bom kedua diluncurkan di tengah kota Nagasaki. Bom atom yang meluluhlantahkan unsur kehidupan di kedua kota tersebut. Semua orang yang masih bertahan hidup di kedua kota itu dipastikan akan kehilangan beberapa anggota keluarganya. Orang tua, om, tante, adik, dan kakak. Selain korban meninggal yang jumlahnya puluhan ribu orang, mereka yang masih bertahan hidup harus mengalami rusak fisik selain juga mental. Kabar mengenai fatalnya kerusakan yang diakibatkan oleh kedua bom itu akhirnya balik menjadi beban bagi para ilmuwan di Los Alamos. Bagi Oppenheimer sendiri, kerusakan itu menjadi beban mental yang ia tanggung sepanjang hidupnya. Sesuai dengan yang diharapkan, pihak Jepang pun akhirnya menyatakan diri menyerah dari Perang Dunia Kedua. Rakyat Amerika terutama sangat gembira merayakannya. Mereka, para penduduk sipil, bisa berharap datangnya lagi saudara-saudaranya yang masih bertugas di medan peperangan. Bisa dibilang bahwa bom atom hasil kerjaan Robert Oppenheimer yang menghentikan Perang Dunia Kedua. Naik pamorlah sang ilmuwan tampil di mana-mana dengan predikat sebagai pahlawan. Dari situ, ia mendapat julukan sebagai bapaknya bom atom sedunia. Opie menjadi rockstar betulan, namun hal itu justru malah jadi toksik buat dirinya. Opie jadi jengah dengan semua selebrasi mengenai dirinya karena dalam jiwanya ia sedang menanggung rasa bersalah yang teramat sangat dalam. 3 bulan setelah bom Hiroshima, sang bapak bom atom ini memberikan pidato yang menyatakan bahwa senjata ciptaannya itu adalah sebuah senjata teror. Jika terjadi peperangan berikutnya, kemungkinan besar bom atom ini akan menghilangkan peradaban manusia. Sejak saat itu, ia menolak untuk lanjut membuat bom. Opie resign dari Los Alamos dan memilih untuk menerima jabatan sebagai Director of Advanced Studies di Princeton University. Sebagai ilmuwan paling tenar di Amerika, ia berusaha menggunakan pengaruhnya dalam keputusan-keputusan politik. Opie akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Harry Truman di Oval Office. Agendanya adalah untuk berusaha membuat Truman mengkontrol teknologi bom nuklir tersebut. Pada pertemuan itu, Truman menolak ajuan Opie karena ia yakin bahwa Soviet tidak akan pernah mencapai apa yang telah mereka miliki. Opie kemudian memberikan alasan bahwa darah yang berceceran akibat bom itu adalah tanggung jawabnya. Omongan itu sangat menyinggung seorang Truman yang seorang presiden ini. Keputusan untuk meledakkan bom itu ada pada dirinya sebagai pemegang keputusan tertinggi, sedangkan Opie hanya pembuatnya saja. Ia pun mengusir Opie dari ruangannya dengan pesan kepada asisten bahwa dia nggak mau lagi melihat tampang ilmuwan yang cengeng itu. Urusan pun malah jadi ambyar. Opie boleh berusaha untuk mengendalikan teknologi bom ini, namun ternyata pihak Soviet terlalu gercep menanggapinya. Tahun 1949, pihak negara komunis tersebut berhasil dalam melakukan uji coba bom atomnya.
Hal itu membuat pemerintah Amerika jadi gamang. Mereka kini tidak lagi menjadi the only one sebagai pemilik teknologi bom nuklir. Warga Amerika jadi parno, masing-masing membangun bunker di rumah mereka jikalau tiba-tiba pihak Soviet menyerang mereka dengan bom atom miliknya. Pihak Amerika kemudian maju ke the next step, yaitu untuk membangun sebuah bom hidrogen. Kalau bom atom setara dengan 20 kiloton bom TNT, satu bom hidrogen kekuatannya bisa mencapai bukan lagi di kiloton, tapi di megaton. 1000 kali lipat kekuatannya dibandingkan dengan bom atom. Pengusung teknologi bom hidrogen ini adalah bawahan OP di Manhattan Project, ilmuwan turunan Hungaria yang bernama Edward Teller. Semasa proses kerja di Manhattan Project, Teller sempat mengusulkan ide bom hidrogen ini kepada OP, namun kemudian ditolak oleh sang kepala proyek. OP berkata bahwa gak ada perlunya membuat senjata yang sangat terlalu ganas itu. Tahun 1950, ketika ditanyai perihal penggunaan bom nuklir di masa depan, Oppenheimer menjawab bahwa itu akan balik lagi pada sisi kemanusiaan orang yang memilikinya. Komite akhirnya memutuskan bahwa mereka tidak perlu membuat bom hidrogen. Propaganda OP yang menentang dibuatnya bom hidrogen pada akhirnya menjadi pukulan telak bagi para pihak yang menginginkannya. Selain dari Teller, pihak Angkatan Udara Amerika adalah institusi yang menginginkan dibuatnya bom tersebut. Mereka yang bergulat dengan pertempuran di lapangan ingin memastikan bahwa pasukannya punya senjata yang paling mematikan. Sampai tahun 1953, Oppenheimer telah mengumpulkan banyak musuh di lingkaran birokrasi Gedung Putih. Muncullah kemudian seorang Lewis Strauss yang diangkat menjadi Kepala Komite Energi Atom Amerika yang baru. Sebelumnya, kedua orang ini pernah bertemu dan sebuah ucapan OP telah membuat tersinggung seorang Lewis Strauss. Itulah konflik yang diangkat dalam film Oppenheimer karya Nolan. Berbeda dengan di masa tahun 30-an, pada masa Perang Dingin Amerika Soviet itu, segala hal yang berbau komunis mulai dianggap haram di negara Amerika. Background seorang OP yang dekat dengan komunis akhirnya diangkat oleh pihak tertentu yang berusaha untuk menjatuhkannya. Dengan alasan itu, pemerintah Amerika kemudian mencabut status security clearance pada diri Robert Oppenheimer. Tanpa security clearance, orang dilarang untuk bersentuhan dengan objek vital negara karena dianggap akan menjadi ancaman keamanan. Bapak bom atom ini dilempar dari segala hal yang merupakan ciptaannya. Alih-alih cabut dari institusi dengan status Bapak bom atom sedunia, OP malah turun berusaha mengajukan banding agar status amannya bisa dikembalikan. Proses banding itu yang harusnya berupa hearing, akhirnya malah berubah seperti sidang pengadilan. OP dibantai layaknya terdakwa. Ia bahkan dikhianati oleh testimoni orang-orang terdekatnya, termasuk itu sang bawahan sendiri di Manhattan Project, si Edward Teller tadi. Hasil dari hearing bisa ditebak, Robert Oppenheimer disuspend dari keterlibatannya dalam proyek bom atom pemerintah. Bapak bom atom ini ditendang dari lingkaran politik Amerika. Setelahnya, OP pun balik ke kampus di Princeton dan jadi orang yang gak sama setelah momen hearing yang menyesakan itu. Berita besar-besaran yang menggibah lewat tulisan-tulisan yang menyudutkannya membuat OP semakin terpukul. OP sempat masuk pada fase nervous breakdown seperti yang pernah terjadi di masa mudanya. Barulah setelah John F. Kennedy naik menjadi presiden, citra Oppenheimer mulai membaik di mata publik. Lewat tangan Lyndon B. Johnson, Presiden Amerika pasca terbunuhnya Kennedy, OP diberikan anugerah Enrico Fermi Award di tahun 1963, semacam hadiah Nobel bagi saintis di Amerika. Setelah itu, kesehatan OP makin memburuk. Tahun 1966, Robert Oppenheimer didiagnosa mengidap penyakit kanker akibat kebiasaan ngebulnya yang terus nyambung tiada henti. Sang bapak bom atom dunia ini meninggal dunia setahun setelahnya di Princeton, New Jersey pada tahun 1967. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.